أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Shadaqallahul Azim. Demi jiwa yang aku sempurnakan penciptaannya, dan aku bertahukan kepada jiwa itu tentang perbuatan dosa dan tentang takwa. Sungguh bahagia orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang di rumah, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pilihan. Ada jalan takwa, ada jalan dusta, ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Dan nafsu kita wajib kita pimpin dan kita atur. Kalau kita membiarkan nafsu selalu mengajak kita kepada burukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, innan nafsa la'ammaratun bisu', karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Makanya kita selalu pimpin dalam naulan Al-Quran, di bawah naulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana diletakkan di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kadang-kadang, apalagi di bulan suci Ramadan, kita memaksa nafsu kita, memaksa hawa nafsu kita untuk patut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mampu menahan nafsu, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai azan maghrib. Kita menahan hawa nafsu, tidak berbuat dosa dan maksiat, dan melanggar hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau perbuatan hal yang bisa membatalkan puasa kita. Semuanya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, nafsu kita butuh dipimpin dan selalu diarahkan. Kadang-kadang perlu dipaksakan untuk selalu dibawa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara makna an-nafs adalah jiwa, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa. Karenanya manusia mengerti ini baik, ini buruk, karenanya jiwa. Dalam jiwa ada akal, ada hati, ada perasaan, ila gabungan dalam jiwa. Nah, ketika seseorang bersungguh-sungguh membimbing jiwa ini kepada jalan yang benar, maka dia pasti beruntung. Ila makna ayat qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya, ketika ternyata yang mengarahkan jiwa ini kepada jalan yang kotor, jalan dosa dan syaitan, maka dia telah mengarahkan hidupnya ke neraka. Ila yang Allah firmankan, wa qad khaba man dassaha, celaka orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana cara kita memanage jiwa ini supaya jiwa ini menjadi jiwa yang berkah? Yang pertama, cari lingkungan yang baik. Jangan berteman dengan orang-orang yang buruk, karena ketika kamu hindari, kalian bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Karena ketika mereka ditemani, maka keburukannya akan menyembah kepada kita. Seperti orang duduk dengan seorang maling, maka ia kebagian harta haramnya. Duduk dengan seorang koruptor, kebagian harta hasil korupsinya. Sebaliknya, hadir ke majelis ilmu, karena di majelis ilmu dia akan mendapatkan pencerahan, jiwa akan menjadi hidup ketika dia terbiasa mendapati, karena di antara yang menghidupkan jiwa adalah ilmu. Jiwa seperti pohon yang harus disiram air, dan airnya jiwa adalah ilmu. Maka semakin jiwa disemeli ilmu, maka dia akan tumbuh dengan baik, menjulang
kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Maka dia akarnya mengguncang ke bumi dan ia tinggi menjulang dan membuat kagum semua orang. Sekalian kita ingat doa Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma dina fiman hadait. Allahumma dina fiman hadait. Allahumma dina fiman hadait. Wa afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fiman atait. Wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Wa zakkiha ya khairu man zakkaha. Anta waliuha maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa kami dan hati kami ketakwaan, dan bersihkan dan sucikan kami ya Allah, agar kami bisa dan istiqomah dalam bertaat kepadamu sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Birahmati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala bina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.